Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syiyama junatan lil muslimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala nabiyyuna wa rasuluna wa habibuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ma min rajulin yanzuru ila wajhi walidayhi nadhara rahmatin illa kataballahu lahu biha hajjatan maqbulatan mabruratan. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji juga syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas kudrat, iradah dan inayahnya, alhamdulillah kita bisa sampai pada hari yang ke-20 dari bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah. Mudah-mudahan kita diberi umur panjang sehingga bisa melaksanakan puasa Ramadan ini dengan penuh kekhusyuan. Sholawat beserta salam senantiasa tercurah limpah kepada baginda alam, Habibana wa Nabiyana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, tabi'in, asbat tabi'in, dan semoga rahmat dan salamnya sampai kepada kita semuanya selaku umat. Walaupun kita umat akhir zaman, tapi mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma dari beliau nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang hadir di sini, anak-anak hebat, anak-anak SMPN 1 Tegawaru, alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam rangka kajian kitab kuning yang pada kesempatan ini yang akan kita kaji, yaitu kitab Akhlaqul Ibanin jilid kedua. Lebih khusus saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMPN 1 Tegawaru yang alhamdulillah surprise buat kita semua. Beliau akan membersamai kita sampai akhir ini pengajian. Gimana anak-anakku sekalian dan Putri, sehat? Alhamdulillah. Masih semangat puasanya? Semangat. Yang Putra masih semangat puasanya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan puasa kita diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbah. Meneruskan pengajian tentang kitab Akhlaqul Ibanin, meneruskan kancah pengajian dari pengisian telah terdahulu. Selanjutnya, kewajiban kita selaku anak kepada kedua orang tua. Wa anta'lama anna baqa'a walidaika nikmatun laka minal ni'adiman. Dan ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya adanya orang tua kita, ibu dan bapak kita, itu merupakan suatu nikmat
yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau nanya kepada putri nih, nikmat punya orang tua. Putra, nikmat kepada orang tua. Karena tidak mungkin kita ada di alam dunia ini tanpa ada orang tua kita. Wa barakatun alaika wa rahmatun tatamata'u binadhari ilaihi, dan merupakan suatu keberkahan buat kalian dan kasih sayang yang mana kita bisa berenak-enakan dengan melihat kedua orang. Walaupun mungkin orang tua kita udah tua, kulitnya udah keriput, tangannya juga udah keriput, ototnya udah lemah. Tapi itu harus menjadi ketenangan buat kita waktu memandang beliau berdua. Karena keriputnya kulit orang tua kita, lemahnya otot orang tua kita, itu tiada lain tiada bukan sebab beliau berdua berjuang untuk memenuhi segala kebutuhan kita, baik di rumah maupun di sekolah. Wa bidzalika thawabun azim, dan pada kita melihat kepada orang tua kita itu ada ganjaran yang sangat besar. Kama fil hadis, seperti disebutkan dalam hadis Rasul, mamin rajulin, siapa saja dari seseorang, dianduru ila wajhi walidayhi, yang melihat kepada wajah muka ibu bapaknya, ayah bundanya, nadhar rahmatin, dengan penglihatan atau melihat kasih sayang, ila kataballahu lahu, pastinya Allah akan menuliskan buat orang tersebut biha, kalawan sebab itu melihat, hajatan makbulatan mabruratan, akan ganjaran seperti ibadah haji yang mabrur, yang makbul, yang diterima, yang nampung. Perhatikan oleh kalian semua, orang tua kalian. Mungkin kalau dilihat mungkin udah tua ya juga. Terus begitu dilihat, Masya Allah, tabarakallah, wajahnya udah keriput, ototnya udah lemah. Tapi kita harus lihat dengan penglihatan yang sayang. Walaupun orang tua kita udah kayak gitu, tetap kita selaku anaknya harus tetap sayang. Jangan melihat dengan melihat benci. Walaupun dari pagi, contohnya dari pagi sampai sore kita nggak dikasih uang sama orang tua kita, ya harus kita tetap sayang pada orang tua. Karena kalau kita melihat kepada orang tua kita dengan melihat penuh kasih sayang, itu ganjarannya seperti orang yang ibadah haji yang diterima dan mabrur. Kalian kan tahu sendiri ya, ibadah haji itu perlu modal yang besar. Apalagi sekarang daftar tunggunya juga lama. Makanya ada kabar gembira nih buat kita yang mungkin daftar haji belum, uangnya juga nggak ada, tapi ada suatu amal-amalan yang kalau kita melaksanakannya bisa sebanding dengan ibadah haji tersebut. Yaitu apa? Melihat kedua orang tua. Hanya dari sekarang amanat kepada kalian semua, baik yang di hadis ini maupun anak-anakku semua yang di rumah, baik yang di Purwakarta ataupun di luar sana, marilah kita sama-sama melihat orang tua kita dengan rasa kasih sayang. Terus apalagi kewajiban kita selaku anak kepada orang tua, watu sofihahuma kulayamnya. Terus kita
salaman sama orang tua kita tiap hari. Gimana salamnya? Dengan kayak gini. Tapi langsung harus cium tangan. Nah, ini nih. Bolak-balik. Tuh, cium tangan kepada orang tua kita. Walaupun orang tua kita, kalau kata orang Sunda, penuh tangannya udah sesangalun. Tapi itu kan sesangalun juga karena sebab bekerja buat kita. Uangnya kan buat kita. Gitu kan. Di cium tangan pagi sebelum berangkat ke sekolah, cium tangan. Terus habis pulang dari sekolah, cium tangan lagi. Jangan begitu datang dari sekolah, ada orang tua kita lewat, apalagi sampai ditendang, masya Allah, itu nggak boleh, gitu kan. Oh, kertas dilempar, nggak boleh, gitu kan. Terus cium tangan dulu sama orang tua kita. Waktu syawiruhuma fi umurika. Terus orang kita selaku anak itu harus musyawarah dengan orang tua kita pada seluruh masalah kita. Jadi dibiasakan nih, walaupun kita masih kena muda, masih bujangan, masih perawan, tapi harus musyawarah. Tapi yang sesuai dengan kemampuan orang tua kita. Lihat dulu pendidikan orang tua kita. Kalau orang tua kita pendidikan cuma SD, itu kan, makanya jangan nanya masalah bahasa Inggris, masalah fisika, biologi, nggak akan nyambung. Tanya aja masalah yang beliau tahu. Nanti juga kalau kalian udah rumah tangga, tetap orang tua kita harus kita bisa musyawarah, karena orang tua kita itu udah kenyang makan garamnya ini kehidupan, biar kita nggak salah jalan, karena orang tua pasti tahu yang terbaik buat anak-anaknya. Terus waktu dekhilus sururo alaihima, dan di antara kewajiban kita itu memasukkan rasa senang kepada orang tua kita. Jadi jangan tiap hari dikasih keruwetan, tiap hari dikasih beban, baik beban sekolah, beban jajan, dan lain sebagainya. Jadi kita harus justru selaku anak, selaku apalagi kalian semua masih sekolah, harus bisa nyimpen dari uang tiap hari yang dikasih orang tua kita. Jangan sampai di Uniko. Tahu Uniko? Tahu gak Uniko? Apa Uniko itu? Usaha nipu kolot. Contohnya gimana? Sekolah ada yang harus kita bayar, kayak kopi atau apa, 2.000 lah contohnya. Kita ngomong ke orang tua kita, mah di sekolah ini ada bayar nih, berapa? 20.000. Padahal 2.000. Yang sisanya buat apa? Buat pulsa, buat apa? Buat apa? Ini nggak boleh. Justru kita harus memasukkan rasa senang ke orang tua kayak itu dengan apa? Dengan apa-apa yang kita perlu di sekolah, pelajaran dan seterusnya, kita jangan minta ke orang tua kita dari hasil tabungan kalian semua yang tiap hari kalian itu disisihkan, baik 2.000, 3.000, gitu kan, ataupun 5.000. Jadi ada keperluan baru dibuka, itu. Sampai orang tua kalian datang ke sekolah, contohnya, ini aneh kok anak saya nggak pernah minta buat uang kas, buat uang fotokopi dan apa sebagainya. Tapi begitu dicek sama orang tua kalian, ternyata rapi. Bayaran kas beres, bayaran ini itu beres, tapi kalian nggak pernah minta. Nah, itu namanya orang anak-anak yang bisa memasukkan rasa senang dalam hati orang tua. Terus wataqdi hawaijahuma. Terus kita memenuhi kebutuhannya. Apa yang dibutuhkan orang tua sama kita? Bukan butuh uang, karena kalian diberi uang. Tapi apa? Tapi apapun bentuk perintah orang tua kita laksanakan. Apapun bentuk perintah orang tua laksanakan. Contoh nih, kamu laki-laki nih, Enar, beliin gas dong. Langsung, oke siap. Kamu perempuan,
Neng, beliin buah merah dong. Oke, siap. Jangan banyak alasan. Perempuan ditanya, disuruh sama orang tuanya, Neng, ambilin, tolong beliin buah merah dong. Aduh mah, ini lagi chatting nih, nggak boleh. Terus galang kamu disuruh sama orang tua, beliin gas dong. Aduh mah, lagi mabar nih, lagi mabar, nggak boleh. Gitu. Harus, itu kan. Makanya orang tua kita, kalau kalau ibu kita nyuruh, walaupun kita lagi sholat sunat itu harus dibatasi. Tapi kalau sholat sunat, kalau sholat fardu jangan. Saking apa? Saking wajibnya kita hmm, melaksanakan perintah orang. Jadi jangan malas. Pasti orang tua juga merasa senang kalau apa yang dia perintahkan pada kita laksanakan. Wayan owani laka bikuli khairin, dan mendoakan orang tua kita kepada kita dengan tiap-tiap kebaikan. Pasti ya, orang tua kita mendoakan kita selaku anaknya itu pingin sukses melebihi orang tuanya. Kalau orang tua kita kaya, pasti mendoakan anaknya lebih kaya daripada dia. Kalau orang tuanya jadi pengusaha, pasti anaknya pingin jadi miliarder atau kekalaman melebihi dia. Ya. Begitu juga kita selaku anaknya harus timbal balik dong, mendoakan buat orang tua kita. Doanya gimana? Robin firli wali walidayya warhamuma kama robbayani shogiro. Sekali lagi, Robin firli wali walidayya warhamuma kama robbayani shogiro. Fama a'dhamu hadhihi ni'am wa ma ajazala hadza thawab fa haqqan la ya'riful walad mablagul ni'mah biwujudi walidayhi illa idza faqadahuma fahuna kayuhisu bil khasaratil azimah wal huzni syadidi ala firaqihim. Tidak ada nikmat yang paling besar terkecuali kita punya dua orang tua. Karena bakal kerasa kalau kita udah nggak punya orang tua, baik udah nggak ada bapak ataupun udah nggak ada ibu, itu bakal kerasa. Kerasa apa? Kerasa kita rugi yang besar dan sedih yang banget sebab berpisah sama orang. Makanya mumpung orang tua masih ada, yuk kita istimewakan beliau. Kita istimewakan orang tua kita dengan apa? Dengan cara memuliakan orang tua kita dengan apa? Dengan melaksanakan apa yang mereka perintahkan kepada kita semua. Insya Allah, kalau kita bisa melaksanakan apa-apa yang diperintahkan orang tua kita sama kita, kita bakal jadi orang yang berbahagia baik dunia maupun akhirat. Karena apa? Karena yang namanya orang tua tetap orang tua. Mudah-mudahan kalian sekarang jadi anak, tapi kedepannya mudah-mudahan kalian bisa jadi orang tua. Karena enggak semua yang dilahirkan jadi anak bisa jadi ayah, bisa jadi ibu. Nah, silakan sebelum ditutup, mungkin ada yang bertanya. Silakan. Kamu ya, yang perempuan. Bapak izin bertanya, siapakah yang paling utama dihormati, ibu atau bapak? Pertanyaannya, siapa yang lebih utama, ibu atau bapak? Salah satu sahabat pernah nanya kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, siapa yang harus diutamakan? Kata baginda Rasul, umuka, ibu kamu. Terus kata sahabat, Sumaman, terus siapa ya Rasulullah? Umuka, ibu kamu. Sumaman, terus siapa ya Rasulullah? Umuka, ibu kamu. Sumaman, terus siapa lagi ya Rasulullah? Amuka, baru bapak kamu. Ternyata kedudukan ibu itu di atas bapak.
Tapi bukan berarti bapak nggak penting, sama semuanya nggak penting. Tapi kedudukannya karena bukan apa-apa. Karena di ibu itu ada sesuatu yang tidak bisa dilaksanakan oleh bapak-bapak, apa? Yaitu melahirkan. Karena pekerjaan laki-laki itu banyak yang wanita bisa. Laki-laki bisa cangkul, wanita bisa. Laki-laki bisa manjat pohon, wanita juga banyak yang bisa. Laki-laki bisa jadi pilot, wanita juga banyak yang jadi pilot. Tapi tapi perempuan melahirkan, mohon maaf, laki-laki nggak bisa. Makanya yang pertama ibu dahulukan. Terus siapa lagi? Oh, kamu. Bapak izin bertanya, durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar atau dosa kecil? Dosa kepada orang tua itu termasuk dosa dan dosa besar. Durhaka kepada orang tua itu dosa yang besar. Malah disebut dalam salah satu hadis, dosanya kepada orang tua itu akan disegerakan siksanya di alam dunia ini. Kalian tahu nggak kisahnya itu paling kundang itu kan, walaupun itu cuma legenda tapi harus diambil pelajaran buat kita semua. Jangan sampai kita menyakiti hati orang tua kita, terutama hati ibu kita, karena bukan apa-apa doa orang tua itu diucapkan. Mudah-mudahan kalian semua bisa mencerna, meresapi, dan mengamalkan apa yang kalian dapat dari pengajian dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat dunia akhirat, dan semoga kalian semua menjadi anak-anak yang sukses. Sekali lagi, terima kasih pada kalian semua yang telah kompak mengikuti pengajian ini, dan sangat-sangat terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Tegal Waru yang mana beliau membersamai kita semua dari awal sampai akhir ini pengajian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Robin Fa'adana Dimahan Ta'ala Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi fatina wa fati ahlana wa qaradati lana fidinina Tawassalna bita'agumi Tawassalna bita'alimi Anta suhona wasi'ana wa anta suqa aman Adita wasul upanarosan Adita wasul pangulukanmu di Gusti ngariskia Kajembaran keamanan